HM Nursiah resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD II Golkar Lombok Tengah periode 2025-2030 dalam Musyawarah Daerah atau Musda Golkar ke-11 di Raja Hotel Mandalika, Kuta, Lombok Tengah, Sabtu. Semua pemilik suara, mulai pengurus kecamatan, pengurus kabupaten, hingga provinsi, menyepakati hasil musyawarah tersebut. Setelah penetapan sebagai Ketua Golkar Lombok Tengah, Ketua DPDI Golkar NTB Mohan Roliskana langsung menyerahkan bendera kuning kepada HM Nursiah yang juga Wakil Bupati Lombok Tengah. Penyerahan bendera kuning dengan lambang pohon berining itu sebagai simbol melanjutkan estafet kepemimpinan partai di wilayah Lombok Tengah. Selanjutnya, Sekretaris DPDI Golkar NTB, Firats Fariska, menyerahkan SK penetapan HM Nursiah sebagai Ketua Tim Formatir untuk diminta membentuk kepengurusan dalam waktu 30 hari. Selain Mohan, hadir dalam kegiatan ini jajaran pengurus DPD Partai Golkar Provinsi NTB, diantaranya Sekretaris Firats Fariska dan Bendahara Hajah Indah Damayanti. Turut hadir pula Bupati Lombok Tengah Lalu Fathul Bahri, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra NTB, mantan Ketua Golkar Lombok Tengah Haji Humaydi, Ketua AMPG NTB Herianto, serta sejumlah tokoh penting lainnya. Ketua terpilih HM Nursiah menyampaikan proses pemilihan Ketua Golkar Lombok Tengah cukup demokratis. Mantan Sekda Lombok Tengah periode 2016-2020 ini mengungkapkan ke depan dirinya sebagai ketua tidak mungkin akan bisa berjalan sendiri. Terdapat sesepuh Golkar, tokoh masyarakat, dan sebagainya. Disampaikan HM Nursiah, pasca terpilih selanjutnya akan melakukan evaluasi berdasarkan hasil suara partai pada pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah 2 periode yang diikutinya. HM Nursiah menegaskan, ketua bukan komando dan bukan perintah, namun menjadi kolektif, termasuk terkait dengan bagaimana menghasilkan dinamika dan transformasi. Pria lulusan doktoral UGM ini menyebutkan target Golkar Lombok Tengah untuk Pileg 2029 berkaitan dengan suara partai pada Pileg sebelumnya. Yang meliput cukup banyak wartawan di medianya, itu pertama. Kedua, proses cukup demokrasi. Jadi prosesnya untuk konsolidasi dengan PK termasuk dari sawapnya Partai Golkar, sayap Partai Golkar. Nah, artinya dengan aklamasi tadi itu nilai sangat masuk di hati saya, menjadi motivasi dan tanggung jawab. Bagaimanapun sebagai ketua tidak mungkin sendiri. Ada beliau, banyak tokoh masyarakat kita, tokoh Golkar kita. Bagaimana caranya? Tentu pertama evaluasi dulu. Berdasarkan hasil suara partai menghasilkan kursi, termasuk pilkada 2 periode. Itu hasil evaluasi untuk menyusun program kegiatan atas petunjuk beliau. Nah, dengan evaluasi ini tentu juga menjadi kesepakatan bersama tentang kekurangan, keterbatasan. Itu intinya. Yang jelas ketua itu bukan komando, bukan perintah, tapi menjadi kolektif, termasuk juga kaitan dengan bagaimana menghasilkan dinamika. Itu adalah konsolidasi dan transformasi. Insyaallah, target pasti ada target. Target tentu kaitannya dengan suara partai. Berdasarkan evaluasi itu, kenapa capaiannya pada tahun 2024, kemudian 2020 sebelumnya, itu bagian evaluasi. Sama dengan pilkada. Kalau target boleh saja kita, cuma target ada ukurannya, ada kriterianya untuk menghasilkan nanti. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.